ini teman-teman salah satu produk dari Puff Pastry. Jadi memang sengaja dibuat satu model teman-teman, karena kita fokus pada proses pembuatan kulitnya ya. Nah, ini terbuat dari Royal Crown ya teman-teman, yang biasa digunakan untuk membuat cookies dan membuat cake itu teman-teman ya. Oke, nah itu dia ya. Jadi silahkan nanti teman-teman pilih. Kita akan mempelajari ini dari Puff Pastry yang menggunakan Royal Crown, dan yang ini adalah Puff Pastry yang menggunakan gold bullion, tetapi saya menggunakan cara lama teman-teman ya. Jadi ini praktis banget, cocok banget untuk pemula ya. Dan ini sedikit lebih sulit, tetapi pemula bisa melakukannya karena nanti ini akan diterangkan dengan cara yang begitu mudah teman-teman. Oke sahabat baker, kita akan segera memulai cara pembuatan Puff Pastry, baik yang menggunakan Royal Crown maupun menggunakan coarse fat gold bullion. Tolong Anda simak pelan-pelan, Anda catat, Anda tulis hal-hal yang penting, lalu tanyakan di grup sesuatu yang Anda belum pahami. Selamat menyaksikan dan segera berjumpa di grup. Jadi saya menggunakan Royal Crown separuh adonan saya menggunakan ini dia. Jadi teman-teman nanti bisa memilih mau pakai coarse fat atau mau pakai margarin rumahan itu teman-teman ya. Baik, kita akan segera mulai teman-teman. Baik teman-teman, ini saya campur. Jadi bahannya hanya ada tepung, kemudian ada garam, ada margarin. Saya tidak menggunakan lagi yang namanya cuka, tidak menggunakan lagi yang namanya jeruk nipis atau cream of tartar, karena tepung yang saya gunakan adalah tepung protein rendah. Tepung protein sedang. Jadi aman teman-teman ya. Ya, seperti ini. Nah, oke, saya taruh di bawah saja. Ini hanya diumek-umek saja teman-teman, ini gampang banget caranya ya. Hanya diumek-umek. Nah, begitu. Oke, seperti itu. Ya, hanya mencampur seperti ini, tidak perlu elastis teman-teman. Ya. Nah, ini kalau ada temennya enak ini teman-teman. Kamu masuk jam berapa? Ya, ini hanya dicampur. Saya menggunakan 600 gram tepung protein sedang teman-teman ya. Kemudian 10 gram garam, lalu 50 gram margarin, 275 air ya. Oke. Nah, ini masih terasa keras teman-teman. Jadi airnya memang sebenarnya 300 sampai 325, tapi saya masukkan 275 dulu. Ini sisa airnya ya. Oke. Jadi ada 300 ya, airnya menjadi 300 sekarang. Oke, kita aduk teman-teman. Ya. Kelas online membuat produk laminasi Puff Pastry, baik yang menggunakan adonan laminasinya menggunakan margarin biasa maupun Puff Pastry yang menggunakan coarse fat teman-teman ya. Jadi silahkan. Kemudian croissant juga. Jadi kelas itu ada croissant, ada Denis, ada Puff Pastry ya. Biayanya cuma 25.000. Oke, ini kita ulangi dulu sampai 70% kalis ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi airnya ini 300 untuk tepung 600. Ini saya menggunakan tepung protein sedang. Ya, saya menggunakan tepung protein sedang saja. Oke, tidak seperti roti teman-teman. Ya, kurang kali sedikit ini teman-teman. Jadi kalau ditarik agak molor sedikit, tapi jangan terlalu molor ya. Jadi cukup seperti ini ya. Jadi airnya 300 ya, tepungnya 600. Margarin 50, terserah margarinnya apa saja. Kita timbang dulu teman-teman, ada berapa. Kita timbang dulu. Ya,
Ini ada 950 ya, 960 ya, 960. Jadi saya anggap ini ada 475 ya teman-teman ya, atau 480 ya. Saya bagi dua dulu, 480. Nah, 516. Nah, ini 480 ya. Kita bagi dua dulu. Kita bulatkan dulu teman-teman. Nah, kita bagi dua begini, taruh di sini. Oke. Oke. Lalu kita tutup dulu teman-teman. Kita resting dulu selama 20 menit ya. Kita resting dulu selama 20 menit. Nah, begitu. Sekarang kita siapkan untuk lemak laminasinya teman-teman ya. Oke guys ya, kita mulai lagi. Ini sudah 15 menit ya. Jadi saya mulai dulu yang menggunakan korslet teman-teman ya. Ini saya simpan dulu di freezer ya. Saya simpan dulu yang ini di freezer. Oke guys, biar fokus ya. Ya, jadi ini adonan ini akan saya tipiskan dulu. Ini yang menggunakan korslet ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan korslet gold bullion ya teman-teman ya. Ini akan saya bagi 4 teman-teman ya. Ini saya bagi 4, jadi dikira-kira saja. Ini hasilnya nanti bau bagus banget pol ya. Ini cara kuno, cara lama teman-teman ya. Jadi ini sudah ada 4 adonan pastry margarin ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini akan saya tipiskan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, enak teman-teman. Ya, jadi ini gampang banget. Oke. Kemudian ya, saya ambil ini satu teman-teman ya. Saya ambil seperempatnya, saya taruh di sini. Nah, silahkan ditipiskan seperti ini. Diratakan di 2/3-nya saja ya. Jadi pinggir-pinggirnya pastikan tidak kena teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini cara termudah ya. Bagi yang sudah ahli, nanti bisa lihat link video saya yang lainnya ya. Ini cara mudah bagi pemula ya, menggunakan korslet, lemaknya padat ya. Oke, jadi yang sepertiga ini kosong teman-teman ya. Yang sepertiga ini kosong, yang 2/3 ini ada. Oke, ini dilipat begini teman-teman ya. Yang kosong ini taruh di sini. Oke ya. Kemudian yang ini lipat ke sini. Nah, oke ya, bisa dipahami, gampang banget. Selanjutnya apa teman-teman? Nggak perlu naburi tepung kalau nggak diperlukan ya. Oke, ini kita tipiskan lagi. Dibalik dulu, tipiskan lagi. Jangan terlalu kuat, kalau menekan pelan-pelan saja ya, seperti itu. Sering-sering dibalik. Nah, karena kalau terlalu tekan nanti lemaknya nyatu dengan adonan. Dilebarkan dikit ya, disesuaikan dengan lebar-lebarnya, ini disesuaikan. Oke ya, ini cara paling kuno pada saat membuat puff pastry seperti ini teman-teman ya. Cara paling kuno ini. Oke, karena tangan saya kena lemak, tak kasih tepung dikit ya teman-teman ya. Oke, agak lebar dikit ya, saya lebarin dikit. Nah, tuh. Selanjutnya ini akan saya beri lemak lagi teman-teman ya. Di 2/3-nya ini saya kasih lemak lagi. Nah, gini teman-teman. Ditipiskan ya, diratakan. Oke. Cara kuno membuat puff pastry bagi pemula ya. Yang sudah ahli nanti saya beri video yang lebih sulit lagi, hanya lebih praktis. Tapi kalau hasil yang paling bagus adalah ini teman-teman ya. Selanjutnya yang kosong ini teman-teman lipat ke sini. Oke, yang ini dilipat ke sini.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini sudah 2 kali, tinggal 2 kali lagi karena pastry margarinnya sudah ada, masih tinggal 2 ya. Ini kita simpen dulu, kita relax dulu, boleh di kulkas, boleh di freezer, tergantung waktu teman-teman. Kalau waktunya teman-teman terbatas di freezer, tapi kalau waktunya panjang di kulkas saja. Bungkus plastik, simpen di freezer dulu, oke? Nah, ini sudah 15 menit teman-teman ya, saya keluarkan dari freezer ya. Tujuannya hanya untuk relaksasi aja teman-teman, supaya adonannya mudah digiling ya. Oke, dimulai dari sini dulu, pelan-pelan saja. Ini ringan kok ya. Oke, usahakan bentuknya simetris. Nah, ini dia, sering-sering dibalik teman-teman ya, supaya bagian sini rapi ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Selanjutnya apa yang kita kerjakan ya? Oke, biar deket. Nah, ini kita akan isi dengan lemak teman-teman ya. Nah, ini 2/3-nya ini kita isi dengan lemak. Oke, cara termudah, ini paling gampang dan hasilnya paling bagus teman-teman. Cutternya tersembunyi. Nah, diratakan serata mungkin, nggak usah terburu-buru karena lemaknya ini padat teman-teman. Karena oke, sudah selesai ya. Lipat teman-teman ini ke sini ya. Oke, nah begini ya, selalu yang lubang ini menghadap ke kita begini. Oke ya, kita tipiskan untuk yang terakhir kali. Ini sudah 3 kali single ya. Ini sudah 3 kali single. Kita tekan begini lagi ya. Ya, dari tengah begini. Nah, silakan, saya menggunakan paralon, teman-teman boleh menggunakan yang lain ya. Tuh. Oke ya, lakukan hal yang sama ya. Masih di 2/3-nya lemaknya. Nah, kayak gini. Oke. Gampang kan ya. Nah, sudah rata seperti ini, kita lipat lagi teman-teman ya. Oke, sudah selesai, kita lipat lagi begini, gelodak. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini akan kita simpan di kulkas, boleh ya, simpan di kulkas setengah jam, 45 menit boleh, di freezer 20 menit boleh. Oke, biar agak panjang, kita akan lebarkan sedikit, panjangkan sedikit ya. Kita panjangkan sedikit ya. Cara termudah, tidak ada luka sama sekali teman-teman ya. Ini tidak ada luka sama sekali. Oke, lihat, mulus, belakangnya mulus, rapi, mulus, rapi ya. Oke, kita taruh di kulkas boleh, freezer boleh. Saya akan taruh di freezer teman-teman ya. Baik, akan saya lanjut yang menggunakan margarin rumahan ya. Saya menggunakan Royal Crown, teman-teman boleh menggunakan palmnya, teman-teman boleh menggunakan Blue Band, bebas-bebas saja. Oke. Nah, kita lanjut. Ini yang setengahnya tadi ya teman-teman ya. Ini yang setengahnya tadi, beratnya tadi 480 kan ya, beratnya 480. Ini akan saya bagi 8 teman-teman ya. Jadi ini 60 graman beratnya. Oke, saya timbangi dulu, saya bagi 8 dulu teman-teman. Oke, sudah dibulatkan itu teman-teman. Sekarang kita tutup dengan plastik atau dengan kain ya. Kita tutup plastik dulu supaya mudah ditipiskan ya. Saya biarkan dulu 15 menit ya. Nah, oke teman-teman ya, ini sudah dapat 15 menit ya. Ini Royal Crown-nya teman-teman ya. Saya menggunakan Royal Crown. Ini 150. Jadi nanti ini akan kita bagi 7 bagian. Jadi nanti itu 125 gram lemaknya itu dibagi menjadi 7 bagian ya teman-teman ya, biar sama nanti. Itu ya, nggak perlu ditimbangi teman-teman ya. Sekarang yang kita lakukan adalah ambil ini satu ya. Kita geser dulu ini ya, selalu ditutup. Ini ambil satu teman-teman, kita buat, nah seperti ini, ditipiskan teman-teman ya. Oke, dibentuk bulat seperti ini. Jadi kira-kira 2 mili tebelnya ya, kira-kira 2 mili. Oke, kita ambil ini 1/8-nya ya.
kita ratakan di sini teman-teman. Oke, kita ratakan saja di sini. Nah, ini lembek, beda dengan yang tadi teman-teman. Ya, ini juga cara mudah teman-teman untuk membuat pastry yang nanti berlapis-lapis. Oke, sekarang ini kita tipiskan lagi. Ya, kira-kira besarnya sama dengan itu. Oke. Terus lakukan ini sampai habis teman-teman ya. Taruh di atasnya. Oke. Nah, ini juga mudah teman-teman ya. Sama. Tapi ini rasanya lebih enak dari yang tadi teman-teman, dari yang menggunakan korspet. Karena ini sudah ada butternya. Kita ambil 1/8-nya lagi teman-teman. Ya. Ya 150 bagi 8 itu kira-kira 20 graman atau 15 graman ya. 20 gram ya. Sulit sedikit tapi lebih mudah dari cara-cara yang lain, rasanya lebih enak karena ini menggunakan margarin yang campuran butter. Saya pakai Royal Crown teman-teman ya. Tumpuk di sana. Oke. Ya, tumpuk di sini. Oke. Wes, pokoknya bisa ini gampang ya. Baik. Ini kita tipiskan lagi terus sampai habis ya teman-teman ya. Oke, ini kita ambil kira-kira 18 graman ya. Oke, taruh di atasnya. Iya, begitu gampangnya. Jadi yang seleranya tinggi silahkan menggunakan Royal Crown. Kalau mau dijual lebih murah silahkan menggunakan Palmia atau menggunakan margarin teman-teman ya. Ya pasti harganya akan lebih murah tapi rasanya pasti lebih kurang enak teman-teman dibandingkan dengan yang menggunakan Royal Crown. Itu pasti rumus alam. Oke, dikerjakan dulu semuanya teman-teman ya. Nah, itu dia ya, tinggal satu ya. Kita selesaikan. Oke. Ini sudah habis ya teman-teman ya. Ya, sudah habis. Kita bersihkan. Oke, boleh taruh di atasnya sini teman-teman. Oke, jangan ada yang nyisa. Pakai semua. Oke, tumpuk yang terakhir. Nah, ini teman-teman belum bisa ditipiskan ya. Ini kita simpan dulu ya, simpan di freezer dulu teman-teman. Oke, taruh di sini dulu ya. Ditutup dulu, simpan di freezer setengah jam ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk proses yang menggunakan Royal Crown teman-teman ya. Jadi ini yang pakai Royal Crown ya. Oke, sudah saya biarkan tadi sekitar 30 menit di dalam freezer ya. Ini kita bantu memberikan dusting ya, tepung. Tadi sudah dilapiskan 8. Sekarang ini akan kita tipiskan dulu teman-teman ya. Ini akan kita tipiskan, hanya sekali lipat saja selesai ini teman-teman ya. Oke, kayak begini. Nah, ini teman-teman. Ini masih agak lembek, tetapi saya tidak apa-apa karena saya sudah terbiasa. Saya berani-berani saja teman-teman. Kalau misalkan ini dianggap terlalu lembek, silahkan disimpan lagi di dalam freezer ya, tidak apa-apa ya. Oke, nah gitu teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini akan saya lipat double teman-teman ya. Boleh double, boleh single, terserah. Ini lebih enak teman-teman, jauh lebih enak daripada menggunakan korspet teman-teman. Lebih sulit sedikit
ya, tetapi lebih enak. Oke, saya lipat double ya teman-teman ya. Double tuh begini. Nah, jadi ini nanti ada 32 lapisan teman-teman ya. Kalau yang tadi berapa, Chef? Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, sebelum ini ditipiskan teman-teman, karena ini mengandung butter, ini akan kita simpan dulu di dalam freezer teman-teman ya. Sampai kapan? Sampai agak padetan teman-teman. Kita simpan dulu. Ya, simpan di freezer dulu ya. Ya, ini untuk isinya teman-teman ya. Untuk isinya saya nggak menggunakan tidak membuat teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah pinter ya. Ini ada sisa sambal goreng ini teman-teman ya. Ada sisa sambal goreng kentang. Jadi teman-teman boleh dipakai. Tetapi kalau teman-teman mau buat sendiri, silakan saja numis bawang putih, kemudian masukkan tumis bombay dulu, masukkan bawang putih, kasih daging, kasih merica pala, bumbu kare ya, itu boleh ya. Silakan. Fokus pembelajaran kita adalah pada pembuatan adonan puff pastry. Perkara filling-fillingnya nanti kita bisa konsultasi, kita bisa diskusi, yang manis mau diisi apa, yang asin mau diisi apa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mulai membentuk adonannya. Kita mulai dari yang menggunakan coarse fat ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang menggunakan gold bouillon. Yuk kita mulai. Bentuk yang lain banyak, jangan khawatir ya. Kita fokus membuat adonan puff yang mudah, yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Ingat, memberi tepung tipis saja, lihat itu, tidak terlalu tebal ya. Oke, sekarang ini kita akan roll. Nah, kita akan membuat kare puff ya. Oke. Nah, seperti itu. Jangan terlalu banyak memberi tepung. Nah, oke, sudah cukup teman-teman. Ini cuma 300 gram tepung ya teman-teman ya. Tadi kan 600, kan dibagi 2 kan. Oke, kita lihat ketebalannya. Kita menggunakan perasaan. Oke, sudah selesai. Nah, ini teman-teman, kita rilekskan dulu ya. Nah, beginikan dulu, jangan langsung dipotong, karena nanti kalau langsung dipotong menyusut ya. Oke, kita beri tepung bawahnya. Yap, itu. Nah, pastikan teman-teman memotong bagian pinggirnya ini ya, bagian pinggir ini, karena ini sambungan teman-teman. Ini harus selalu harus dipotong ya. Oke, dibuang ini pinggirnya ini. Nah, kita lihat. Wow, keren. Nampak banget teman-teman ya. Dibuang, selalu dibuang. Oke. Terus ini dibagi 2 ya teman-teman ya. Kita bagi 2. Nah, gitu ya, baru dipotong ya. Oke. Nah, itu teman-teman, lihat tuh lapisannya tuh, tengok tuh. Ini pasti paling bagus nanti teman-teman ya. Oke. Yang ini nanti teman-teman kita akan buat cuman sekitar, nggak terlalu banyak teman-teman, karena ini hanya contoh. Ini kita potong begini ya. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang ini akan kita isi. Cara mengisi perhatikan teman-teman ya. Yap. Kita oles dengan putih telur. Ya, kita oles dengan putih telur. Jangan terlalu mepet dengan lapisan yang sebelah sini ya. Sekarang ini tekuk begini. Oke. Ya. Jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan pinggirannya ini, asal nempel saja. Karena kalau Anda terlalu menekan sama saja dengan membuntu ya, membuntu lapisan. Oke, ini dia ya.
Ya. Oke, satu lagi. Ya. Kita isi. Oke. Jangan terlalu basah. Sorry, malah kena sendiri saya. Ya. Oke. Jangan dipaksa. Oke. Jangan dipaksa. Ya, 2. Oke, guys. Ya, untuk kari puff, untuk adonan puff yang dari cool bouillon sudah selesai. Ya, ini kita atur dulu di tray ya. Nanti saya biarkan dulu ini 20 menit biar mencapai suhu ruangan dulu ya. Ini jadi untuk ini gede-gede teman-teman ya. Ini kalau mau dikomersilkan ini jadi 8 ya. Ini masih ada sisa. Ini nanti untuk contoh, untuk tes kita lihat hasil dari puff pastry yang menggunakan cool bouillon dengan metode Prancis ini ya. Dengan metode Prancis ini seperti apa kita lihat nanti hasilnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini guys ya. Kita tutup dulu guys. Bentar lagi kita oven guys. Ya, ini teman-teman ya, sekarang kita oles. Ini adalah 1 butir telur ya. Saya campur dengan 4 sendok makan air ya. Oke. Silakan kasih olesan yang bagus. Ngolesnya teman-teman perhatikan jangan sampai bagian sini ini kena olesan ya. Sama saja dengan dilem nanti. Oke, kita oles dulu teman-teman ya. Ini sudah saya oles semua. Sekarang saya beri torehan teman-teman di atasnya ya. Saya beri torehan. Yang pakai cool bouillon ini ada 2 torehan ya. 1, 2. Mana yang menggunakan cool bouillon dan mana yang menggunakan Royal Crown ya. Oke, kita nunggu oven ya. Kita nunggu ovennya panas. Kita akan segera nge-bake. Oke, ini suhunya sudah 200 derajat Celcius teman-teman ya. Sekarang ini sudah masuk ke dalam oven ya. Kita tunggu dalam waktu 20 sampai 25 menit ya. Oke guys, ini sudah mateng. Kita lihat ya, tengok ya. Oke, yuk kita review yuk. Ya, ini teman-teman ya, hasil dari puffnya baru saja keluar dari oven ya. Kita akan lihat lapisannya. Sebentar teman-teman, sabar ya. Nah, ini dia tuh ya. Jadi ini yang menggunakan cool bouillon tetapi dengan metode lama teman-teman ya, dengan metode kuno. Tuh tengok tuh. Terus dulu teman-teman ya, suaranya ya. Oke, lihat ringan banget teman-teman ya, ringan banget. Oke sahabat baker semua, sekarang kita lanjutkan untuk membentuk atau mengisi adonan puff pastry yang menggunakan Royal Crown atau margarin yang biasa digunakan untuk membuat cookies dan cake. Oke guys ya, ini sudah sip ya. Jadi ini tadi saya freezer selama setengah jam. Ini sekarang kita akan bentuk. Kita tipiskan dulu. Iya, cantik banget. Ini yang pakai Royal Crown ya teman-teman ya. Wow. Ya, kita lanjutkan untuk menipiskan ya. Ini yang menggunakan Royal Crown tadi. Kita lebarin dulu sedikit. Oke. Siti mewah. Samakah? Oke, kira-kira sama, kurang lebar dikit teman-teman. Dengan yang menggunakan tadi kan sudah selesai ya, yang menggunakan cool bouillon ya. Itu saya setiap lapisannya saya isi dengan pastry margarin ya. Ternyata hasilnya bagus banget teman-teman ya, dan sangat ringan. Nah, ini yang menggunakan Royal Crown. Tinggal kita tampilkan ketebalannya supaya relatif lebih sama. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita balik lagi. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita akan perlakukan sama caranya dengan yang tadi. Kita potong pinggir-pinggirnya. Selalu dibuang pinggirnya teman-teman ya, karena ini lapisannya ya.
Ya, lihat ini bagus banget. Ya. Oke, kita potong lagi. Nah, sekarang kita bagi dua. Ini mudah-mudahan juga bisa jadi 10 atau jadi 8 ya teman-teman ya. Oke, kita potong. Yap. Ya, kita turunkan dulu supaya tidak tidak nyusut nanti. Oke, sama caranya kita buang dulu ini. Oke, kita ukur seperti ini. Yap, gitu ya. Oke, ini ketebalannya nggak sampai 1 cm teman-teman. Oke, nah ya, bisa jadi 12 teman-teman kalau mau ditipiskan lagi ya. Taruh di sini dulu. Ya, oke, saya potongi dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk mengisi ya sekarang ya. Ya, kita olesi dulu. Ya, ingat jangan terlalu tebal malah nggak lengket nanti ya. Sedikit saja. Oke, caranya sama dengan tadi ya teman-teman ya. Pada saat kita buat yang pertama tadi yang pakai Royal Crown itu ya. Oke, isinya gampang teman-teman. Soal isi bisa kita atur ya. Bisa kita atur soal isi. Ini kita fokus pada pembuatan kulit puffnya dulu ya. Soal isinya, bentuknya, jenisnya mau dibuat palmier atau mau dibuat apa saja gampang itu teman-teman, urusan kecil. Yang paling penting adalah Anda membuat kulitnya ini sehingga teman-teman bisa membuat bermacam-macam produk olahan dari puff pastry. Oke ya, sekarang sama dengan tadi, ini kita beginikan teman-teman ya. Lepas satu ya, gitu ya. Nah, ini lebih kecil teman-teman dari yang tadi ya. Oke, kita taruh aja di sini. Terus kita lakukan ini seperti ini. Oke, selesaikan semua teman-teman ya. Oke guys, yang lainnya akan saya bentuk seperti ini ya. Biar untuk variasi saja, tidak apa-apa. Jadi saya menggunakan cetakan kayak begini ya, boleh ya. Taruh saja ini di tengahnya begini ya. Kemudian semuanya ya, taruh dulu. Oke, nah ini ciamsong, ini tinggal naruh saja isinya kayak gini teman-teman ya. Untuk breakfast ya, untuk breakfast boleh. Kemudian guys, nah ini lebih apa ya, menjual ya teman-teman ya. Ini yang sisa-sisa tadi itu ya, ini kita olesi dulu. Ya, gitu. Ini yang sisa-sisanya ini tadi taruh di atasnya teman-teman, dipotongin gini. Nah, ya bisa seperti ini, kasih dua-dua saja, jangan banyak-banyak. Oke ya. Nah, ini sudah selesai semua teman-teman. Sekarang kita olesi ya, kita olesi. Oke, sama cara ngolesnya, jangan sampai memberikan olesan ke bagian yang dipotong itu teman-teman ya. Yang ini saya bentuk seperti ini teman-teman ya. Silakan saja, ini juga sama tak olesi biar cantik. Oke, saya oles dulu teman-teman, ntar saya potong, saya oven dengan suhu yang sama ya. Oke, saya oles satu, saya iris satu saja teman-teman ya. Kalau tadi dua kan, ini sebagai tanda yang membedakan adalah adonan dari Royal Crown sama adonan dari Corswet Gold Bullion ya. Lapisannya kita lihat nanti, kalau rasanya pasti enak yang pakai Gold Bullion ini teman-teman, karena titik lelehnya lebih mudah leleh ya, kadar airnya lebih tinggi sehingga nggak ngendal. Oke guys, ini suhunya sudah 200 derajat ya. Sekarang akan kita masukkan ke oven ya. Ini sudah suhu ruang, oven juga sudah 200 derajat. Jadi kita oven ya. Ini saya pastikan ini hasilnya bagus teman-teman ya. Ya, ini guys sudah 200 derajat guys ya. Oke, itu dia ya. Oke, kita tunggu 30 menitan teman-teman ya, sampai crispy 30 menitan ya.
Nah ini teman-teman ya, masih tunggu apa lagi teman-teman? Ini yang dari Royal Krul teman-teman ya. Jadi lapisannya ini lebih jelas karena apa? Tingkat titik lelehnya itu lebih tinggi, artinya mudah leleh teman-teman. Ya walaupun sedikit sulit, lapisannya lebih jelas lagi. Makanannya juga jauh lebih enak ini teman-teman ya. Kalau ini mengembang lebih tinggi teman-teman, cuman lapisannya buku-bukunya tidak terlalu nampak ya, padahal kita menggunakan pisau yang sama ya. Panasnya juga sama, ini lebih ringan, ini lapisannya lebih nampak ya. Oke, kita cek ya teman-teman ya. Ya ini pasti makannya lebih enak teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan yang menggunakan margarin untuk membuat cake itu, yang ini ya, dan ini juga yang menggunakan gold bullion, Korswet gold bullion teman-teman ya. Oke, silahkan bergabung ya. Ini Pak Pastry juga. Jadi teman-teman nanti akan belajar juga membuat croissant yang menggunakan butter ancor ya, bukan butter filling tapi butter ancor ya. Ini suaranya teman-teman ya, kedengaran banget ya. Oke, kita akan rusak satu teman-teman ya, tapi ini masih panas ya. Kita akan rusak satu ya, tolong didengar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sayangnya masih panas teman-teman ya. Ini oke, lihat teman-teman, seratnya ya bagus banget. Ini lapisannya oke, kuat banget teman-teman, ini dia ya. Oke.